Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tias Gendis Maritasari, peserta Latsar CPNS tahun 2022, kelompok 4, angkatan 1, nomor absen 33. Di sini saya akan menjelaskan apa yang telah saya pelajari atau tengah saya pelajari dalam agenda 2 ini, yang biasa kita sebut learning journal. Dari learning journal ini saya mendapati bahwa adanya istilah core values ASN dan employer branding, dimana setelah saya baca presentasi dan semua modul-modul yang ada di MOOC kemarin, saya bertanya-tanya mengapa harus munculnya core values ASN dan juga definisi core values ASN dan employer branding. Mengapa munculnya core values ASN sendiri? Itu berperan sebagai panduan berpikir, bertutur, dan berperilaku. Adapun core values ASN diimplementasikan dalam kata berakhlak yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian employer branding yang merupakan moto ASN dalam bekerja menggunakan semboyan bangga melayani bangsa. Core values berakhlak dilatar belakangi oleh adanya penerjemahan yang berbeda-beda terhadap nilai-nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku ASN yang tertuang dalam UU nomor 5 tahun 2014. Oleh karena itu, perlu ditetapkan satu core values ASN untuk mensarikan nilai-nilai dasar ASN ke dalam satu kesamaan atau persepsi yang lebih mudah dipahami atau diterapkan dalam seluruh ASN. Berbagai nilai-nilai yang ada di instansi pemerintah digabungkan dan dikerucutkan menjadi 7 nilai yang dapat berlaku secara umum. Employer branding sendiri sebagai jargon atau tagline bagi ASN. Kemudian dari ketujuh itu bisa kita jabarkan secara singkat, yaitu yang pertama berorientasi pelayanan, yang artinya kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Yang kedua ada akuntabel, di mana kami bertanggung jawab dan atas kepercayaan yang diberikan. Yang ketiga ada kompeten, yang mana kami terus belajar dari mengembangkan kapasitas. Yang keempat ada harmonis, kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Yang kelima ada loyal, yang mana kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Yang keenam ada adaptif, yaitu kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Dan yang terakhir ada kolaboratif, di mana kami membangun kerjasama yang strategis dan sinergis. Kemudian outcome yang saya harapkan setelah mempelajari agenda 2, yaitu yang pertama saya dapat memahami dan dapat menjelaskan core value ASN secara konseptual dan teoritis. Kemudian yang kedua, saya dapat mengaktualisasikan core values ASN dalam pelaksanaan tugas jabatan saya sendiri-sendiri. Kemudian yang terakhir, dapat menganalisis kasus dan atau menilai contoh core values ASN yang lebih tepat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.